Today we call for a state of emergency for 14 days in our nation's capital. We have over 1,000 men from Defense Force ready and standby to come in and work under state of emergency laws within the next 14 days to step in wherever necessary to contain any situations that may arise. Pemerintah Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat di ibu kota Port Moresby setelah gelombang kerusuhan mengakibatkan setidaknya 15 orang tewas. Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dalam pidato nasionalnya. Keadaan darurat tersebut akan berlaku selama 14 hari dengan lebih dari 1.000 tentara siap untuk turun tangan jika diperlukan. Pada Rabu 10 Januari lalu, kerusuhan melibatkan pembakaran toko, penjarahan supermarket, dan kekacauan di ibu kota. Aksi ini muncul setelah pemogokan aparat kepolisian pada hari yang sama sebagai protes terhadap pemotongan gaji yang dinyatakan sebagai kesalahan administrasi. Meskipun pemotongan gaji menjadi pemicu, kerusuhan tersebut diduga terkait dengan ketegangan yang lebih luas di Papua Nugini. Para analis menyebut masalah kenaikan biaya hidup dan tingginya tingkat pengangguran sebagai pendorong utama. Pada saat kejadian, lebih dari 1.000 pasukan berada dalam kesiagaan untuk dikerahkan jika diperlukan. 8 orang tewas di ibu kota Port Moresby, sementara 7 lainnya tewas di kota Lae, kota terbesar kedua di negara tersebut. Tingkat kekerasan di kota Lae masih belum jelas. Pada konferensi pers, Perdana Menteri Marape menyatakan bahwa ketegangan di ibu kota sudah mereda dan tambahan aparat polisi telah dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Namun, kerusuhan ini menjadi tanda tanya besar terkait keamanan dan stabilitas negara. Kerusuhan dimulai setelah pemogokan oleh polisi dan pegawai publik atas pemotongan gaji mereka hingga 50%. Pemerintah menyatakan bahwa pemotongan tersebut disebabkan oleh kesalahan administratif. Namun, aksi protes berubah menjadi kerusuhan massal. Media sosial juga turut memainkan peran dalam memperkeruh situasi. Dengan penyebaran informasi yang salah, pemerintah berjanji untuk memperbaiki pemotongan gaji tersebut dan menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah kebijakan resmi. Australia, yang merupakan negara tetangga dan mitra keamanan utama Papua Nugini, mendesak agar situasi tenang. Sementara Perdana Menteri Marape menghadapi tekanan dari oposisi yang mencoba mengajukan mosi tidak percaya. Analis menyebut kerusuhan ini sebagai ekspresi dari penderitaan ekonomi dan sosial yang dialami oleh masyarakat Papua Nugini, termasuk polisi, militer, dan pegawai publik. Berita tentang kerusuhan di Papua Nugini merupakan cerminan seriusnya ketidakpuasan dan tekanan sosial yang melanda negara tersebut. Pemotongan gaji yang disebut sebagai kesalahan administrasi seharusnya tidak hanya diatasi dengan pengumuman keadaan darurat selama 14 hari, tetapi juga dengan transparansi penuh dan pertanggungjawaban terkait kebijakan pemerintah. Kondisi ekonomi yang memburuk, kenaikan biaya hidup, dan tingginya tingkat pengangguran memperlihatkan bahwa masyarakat Papua Nugini telah mencapai titik ketidakmampuan untuk mengatasi beban hidup. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mencari solusi jangka panjang untuk masalah ekonomi yang dihadapi. Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menanggapi krisis ini perlu diukur oleh kemampuannya mengembalikan stabilitas dan meredakan ketegangan di antara masyarakat. Penyebaran informasi yang salah melalui media sosial juga menyoroti perlunya edukasi dan pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat untuk mencegah situasi semacam ini di masa depan. Kritikan pun patut dilontarkan terhadap tindakan aparat kepolisian yang melakukan pemogokan. Meskipun hak untuk berunjuk rasa adalah hak demokratis, pihak berwenang perlu mencari solusi damai dan dialog, bukan membiarkan keadaan bergejolak menjadi kerusuhan. Saatnya bagi pemerintah Papua Nugini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, berkomunikasi secara terbuka, dan bertindak proaktif dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Negara-negara tetangga seperti Australia juga dapat memberikan dukungan untuk membantu Papua Nugini pulih dari krisis ini, sekaligus memperkuat hubungan antar negara di kawasan tersebut.